Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Weton Senen ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Weton Senen teman-teman ya. Kaitannya dengan masalah ya. Dari kecil ini sudah ditimpa masalah kehidupan sampai besar. Dia mengalami masalah seperti itu ya. Dari kecil sampai dewasa sudah merasakan pahitnya, insya Allah bahagia ya. Kuat sabar ikhlas ya. Teman-teman Weton Senen ya, kalau Anda katakanlah sejak kecil ya, Anda ini kena masalah ya, sampai sekarang ini kan sudah dewasa ya. Tentunya banyak pelajaran hidup yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Tentunya banyak pelajaran hidup yang sudah Anda terima gitu. Itu yang perlu ada di dalam diri Anda itu gitu. Ya, jadi sebuah masalah itu bukan menjadikan Anda itu terjatuh gitu loh ya. Bukan. Masalahnya sendiri itu kan Anda jatuh tuh. Ya, tapi ketika Anda masalah itu Anda harus berpikir bagaimana supaya Anda itu bisa bangkit. Bagaimana supaya Anda itu bisa sukses. Itu yang harus Anda lakukan itu seperti itu. Anda harus punya motivasi. Anda harus punya semangat juang yang tinggi. Kalau itu tidak Anda lakukan, ya tidak akan bisa berhasil. Ya, mengeluh dan sambat itu hanya akan memperparah ya. Hanya akan memperparah kehidupan Anda. Maka yang perlu Anda lakukan adalah action ya. Anda melakukan sebuah tindakan perubahan. Selama Anda ini katakanlah masih berada di titik bawah ya, daripada orang yang katakanlah mendolimi Anda ya, memandang rendah Anda, ya pasti selama itu pun Anda akan mengalami perlakuan-perlakuan yang negatif. Oh iya teman-teman ya, banyak tuh kasus-kasus yang terjadi ya. Banyak kasus peristiwa yang terjadi, orang itu katakanlah dipandang rendah ya. Ya, akhirnya hidupnya ini penuh dengan kesedihan, penderitaan. Akhirnya dia itu memberanikan diri. Akhirnya dia ini memberanikan diri pergi ke Hong Kong, Korea. Akhirnya pergi ke Hong Kong, ke Korea. Nah, sudah sampai Hong Kong, Korea, dia sukses. Apa yang terjadi? Ya kayak semut gitu ya. Ya, dulu dipandang sebelah mata, sekarang dia akan berpikir ya, orang-orang yang memandang sebelah mata Anda itu akan berpikir bagaimana supaya bisa memanfaatkan diri Anda. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ya, Anda mengalami kondisi semacam itu ya, jadikan motivasi, jadikan semangat. Loh ya, jadikan motivasi diri, jadikan semangat. Saya harus sukses, saya harus jaya. Nanti perlakuan-perlakuan itu ndak mbok rosok. Perlakuan jelek itu ndak mbok rosok, tapi Anda jadikan sebagai motivasi. Saya harus sukses. Kalau saya ndak sukses perlakuan ini sampai saya meninggal dunia, ya pasti digitukan. Tapi kalau Anda punya motivasi yang kuat, pasti Anda akan bergerak. Ya, pasti Anda akan bergerak untuk merubah situasi dan kondisi Anda. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi proses itu juga butuh kesabaran. Proses itu juga butuh kesabaran. Tidak ada proses itu
nggak sabar gitu. Tapi sabarmu terus bergerak gitu, teman-teman tonton sini. Kalau sabarmu statis, diem, ya tidak akan terjadi perubahan. Ya. Jadi ketika kita mengalami sebuah peristiwa ya, yang katakan tidak enak di dalam kehidupan kita, biasanya ini terjadi manakala kita ini hancur. Manakala kita terpuruk itu biasanya seperti itu. Ya, kita akan dipandang sebelah mata. Kita akan direndahkan. Kita akan pokoknya tidak enak. Ya. Apalagi kalau Anda mengalami itu dari kecil. Terus Anda munculnya cuma mengeluh, sambat, ya. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah Anda. Ya, solusinya adalah selain Anda ini beribadah, tirakat kepada Tuhan, ya. Yang ditirakati itu bukan rasa sakitnya. Yang ditirakati itu adalah usahamu. Karena yang mampu merubah dirimu adalah ketika kamu sukses. Alatmu itu adalah kerja keras dan ibadah serta tirakat. Ibadah Anda kerjakan secara totalitas, ditambahi, diwiriti, dipasani, itu tirakatnya. Ya. Lah Anda fokus pada dua hal ini. Ya. Anda fokus pada dua hal ini. Ketika Anda bisa melakukan, maka saya yakin ya, apa yang Anda derita saat ini itu adalah cara Tuhan untuk mempercepat Anda itu sukses. Kalau Anda dari kecil ya, sampai besar hanya sambat dok, hanya mengeluh dok sama Tuhan, ya tidak bakal berubah. Ya, Anda harus melakukan action, tindakan. Ya, secara lahir Anda lakukan. Contohnya pergi ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang. Atau kalau Anda tidak punya biaya, luar kota, merantau luar kota, luar desa, supaya motivasimu itu benar-benar bisa maksimal, supaya Anda bisa melepaskan rasa sakit dari orang-orang yang ada di sekitar Anda. Loh ya, kita bukan melarikan diri, tapi kita mengalah untuk menang, memotivasi diri kita. Jadi energi kita ini kita habiskan untuk apa? Untuk sukses. Ya, bukan energi kita ini kita habiskan untuk apa itu? Kegalauan itu ya. Sambat, mengeluh, sabar, ya. Sabar tapi tidak melakukan perbaikan. Ya tidak ada hasilnya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.